Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pelajaran pada pagi hari ini akidah akhlak, pelajaran 4 perilaku terpuji, yakni amanah. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang salah satu budi pekerti atau sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu amanah. Untuk lebih jelasnya pembahasan tentang sikap amanah, mari kita saksikan video berikut ini. Kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, yaitu perilaku terpuji amanah. Yang akan kita pelajari yaitu pengertian perilaku amanah, selanjutnya contoh-contoh perilaku amanah, dan terakhir membiasakan diri berperilaku amanah. Nah, pertama, pengertian amanah. Coba Bapak nanya, apa yang Anda ketahui tentang amanah? Pasti kalian sering mendengar kata amanah. Ini amanah loh. Apa sih amanah? Mari kita cari tahu. Dalam bahasa Arab, kata amanah berarti titipan, kewajiban, ketenangan, kepercayaan, kejujuran, dan kesetiaan. Amanah berarti menunaikan segala sesuatu yang dititipkan dan dipercayakan kepada seseorang. Nah, jadi arti amanah adalah dapat dipercaya. Ya, ini singkatnya. Jadi amanah itu menunaikan itu kita harus menjalankan segala sesuatu yang titipan ya, dan dipercayakan kepada kita. Kalau orang yang mempercayakan kepada kita untuk menyampaikan sesuatu, kita harus menyampaikannya dengan sungguh-sungguh ya. Itu arti dari amanah, yaitu dapat dipercaya. Amanah dapat dibedakan menjadi dua aspek yang berbeda atau dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu syariat yang diamanahkan Allah kepada kita berupa perintah dan larangannya. Perintah berupa sholat, puasa, zakat, dan kewajiban yang harus dilaksanakan, dan larangannya harus ditinggalkan ya. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Amanah ini mencakup hubungan antar manusia seperti menjaga kerukunan hidup bertetangga, menepati janji, perkataan yang mengandung kebenaran. Nah, selanjutnya yaitu contoh-contoh perilaku amanah. Apa contohnya? Nah, apabila suatu hari kita diberi amanah teman untuk menyampaikan titipan hadiah untuk teman yang ulang tahun misalkan, kamu harus menerima dan menunaikan amanah itu dengan baik. Jadi ketika ada yang menitip misalkan kado ulang tahun karena dia tidak bisa hadir, dititipkan ke kalian, nah maka kalian harus menyampaikannya kepada orang yang ulang tahun itu ya. Jangan dibuka di rumah, wah ini ada hadiah, paling yang ini juga nggak tahu, inilah saya buka aja. Itu tidak boleh ya, itu namanya tidak amanah. Nah, kamu harus amanah atau dapat dipercaya ya, harus dikasih kepada orangnya. Baik, selanjutnya contoh lagi, apabila kita berjanji kepada teman misal untuk bekerja kelompok di hari Minggu jam 8 ya, maka kamu harus menepati janji itu dengan
datang tepat waktu dan tidak ingkar. Nah, kalau berjanji tidak boleh ingkar. Ketika kamu udah janjian nih hari Minggu, nanti ketemu ya di sini, kamunya nggak datang, itu namanya ingkar janji. Itu tidak boleh, ya harus menempati janji, karena kita itu harus amanah. Nah, menunaikan amanah yang diberikan teman merupakan bentuk tanggung jawab yang harus ditunaikan jika kamu telah menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan amanah itu. Menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya akan memberikan manfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila kita selalu melaksanakan amanah yang dipercayakan orang lain atau teman dengan baik, kita akan selalu dipercaya orang lain atau teman kita dimanapun kita berada. Nah, selain dipercaya teman, kita juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita terbiasa tidak menghiraukan atau masa bodoh, terus melalaikan amanah yang diberikan orang lain atau teman kepada kita, maka kita pun akan diabaikan orang lain. Ya, jadi harus amanah. Jadi harus dapat dipercaya. Kalau kalian tidak dapat dipercaya, maka orang lain pun tidak akan percaya lagi kepada kalian. Itulah ya contohnya. Nah, bagaimana membiasakan diri berperilaku amanah? Nah, berperilaku amanah dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan perintah guru, ya, yang seperti sekarang nih. Karena daring, guru harus menyampaikan melalui WhatsApp atau WA, ya. Jadi kalian harus amanah, yang ngerjakan kalian, jangan orang tua ya. Nah, amanah itu Bapak tidak tahu ya, kalian mengerjakan siapa di rumah, kakak, teman, siapa. Bapak tidak melihat, tapi ada yang melihat, yaitu siapa? Allah. Ya, jadi harus amanah. Nah, menyimpan rahasia teman. Nah, ketika teman curhat misalkan bla 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 bla, nanti jangan diomongin ya kepada yang lain. Nah, berarti simpanlah rahasia temanmu, berikan kepercayaan kepada temanmu sehingga temanmu percaya kepada kamu ya, dan menyampaikan pesan yang dititipkan kepada kita. Misalkan ada temanmu yang sakit, terus minta tolong kepada kamu untuk menyampaikan surat izin kepada guru. Nah, ketika itu kamu harus menerima dan menyampaikannya kepada guru. Jangan sampai lupa ya, karena ini adalah amanah dari teman. Nah, itu adalah contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Banyak amanah-amanah yang lain yang harus kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa keutamaan dari perilaku amanah? Nah, perilaku amanah keutamaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat amanah adalah ciri-ciri dari orang beriman. Yang kedua, sifat amanah adalah sifat yang dimiliki oleh malaikat. Sebagaimana Al-Quran menggambarkan tentang sifat amanah malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu. Quran Surat At-Takwir ayat surat ke-80 ayat 19 sampai 21. Yang terakhir, yang ketiga, buah dari perilaku amanah adalah hidup kekal di surga Firdaus. Siapa ya yang tidak mau masuk ke surga? Pasti semuanya ingin masuk ke surga. Berperilakulah yang baik, yang amanah, yang dapat dipercaya. Jujur, amanah, tanggung jawab. Ya, itu kuncinya. Baik, sekian pembahasan dari Bapak. Mudah-mudahan mudah dipahami dan dicerna. Kalau belum dipahami, boleh
diputar ulang videonya atau kalian baca-baca lagi buku akidahnya yang kelas 4 di halaman 43 ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.